فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Oh, tadi belum dikasih tajuk ya, insya Allah. Kita masih di muka surat 35 dari Kitabul Adab. Di level yang kelima ini, qal ad-darsu tasi'a asyar, pelajaran yang ke-19, wa min adabil id, termasuk dari adab-adab hari raya. Yang pertama, la tatasyabbah bil kufar, jangan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Fi libasihim, oh ini sudah jelas. Kemudian wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupakan diri dengan suatu kaum maka dia termasuk dari golongan mereka. Ya, tasyabbaha wazan tafa'ala, yaitu tolabus syabah, ingin mencari keserupaan antara dirinya dengan suatu kaum, ingin meniru-niru. Baik. Hadis ini sebenarnya adalah salah satu dari 4 pembahasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis Ibni Umar itu, bu'istu bisayfi liyu'badallahu wahdahu la syarikalah, saya diutuskan dengan membawa pedang. Baik. Sehingga Allah disembah dan tidak ada sekutu untuknya. Kemudian waju'ila rizki tahta dhilli rumhi, dijadikan rezeki saya di bawah naungan tombak saya. Waju'ila tisawar, waju'ila sawar wadhillatu ala man khalafa amri, dijadikan kehinaan dan kerendahan menimpa orang yang menyelisihi ajaranku. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa menyerupakan diri dengan suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Hadis awalnya apa? Bu itu bisayfi baina yaday sa'ah hatta yu'badallahu wala yusraka bihi syai'a, saya diutuskan sebelum datangnya hari kiamat dengan pedang sehingga Allah disembah dan tidak ada sekutu dengannya sesuatu apapun. Dan seterusnya, hadis ini mengandungi wajibnya untuk setia dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Karena hukum zahir, hukum itu dibina di atas zahirnya. Kalau zahirnya dia bergaya seperti gaya orang kafir, maka dia dinilai sama dengan mereka. Bukan berarti dikatakan kafir, tapi sesuai dengan kadar keserupaannya. Hadis ini sahih atau jayyid, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratil Mustaqim. Allah Ta'ala berfirman, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian menjadi termasuk dari golongan kaum musyrikin. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, janganlah kalian menjadi termasuk dari orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah meninggalkan mereka. Ini menunjukkan kita dilarang meniru-niru mereka. Kita disuruh untuk mengikuti Allah dan Rasul-Nya dan tidak meniru gaya orang-orang kafir itu. Allah Ta'ala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, bukan jalan orang yang berpaling. Baik. Nah, terutamanya adalah di hari raya, dengan menggunakan pakaian-pakaian orang kafir, gaya berpakaian orang kafir yang ada gambar makhluk bernyawa atau yang sempit membentuk badan atau memang auratnya tersingkap, atau menggunakan istilah-istilah orang kafir barangkali, atau perhiasannya
atau pakaiannya mengandungi gambar salib atau gambar-gambar yang menunjukkan agama lain. Ini semua adalah terlarang. Kenapa disebutkan secara khusus padahal hadisnya umum? Kenapa dikhususkan di dalam pembicaraan raya? Karena biasanya di hari raya itu banyak kelapangan, sehingga boleh jadi sebagian dari saudara-saudara kita terlampau berlapang-lapang sehingga membiarkan adat-adat orang kafir masuk ke situ, budaya-budaya orang kafir masuk di situ. Berlapang-lapang dalam masalah musik barangkali dan sebagainya. Maka harus diwaspadai, jangan sampai di hari raya malah kita membuat Allah marah. Qala ta'ala sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Itu sebagai celupan dari Allah. Ada pembahasan bagus disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir terkait dengan masalah ini, dan juga Imam As-Sa'di, yaitu tatkala orang-orang kafir terutama orang Nasara mereka mengatakan pembaptisan yang terpandang adalah pembaptisan Nasara, dicelupkan ke dalam air sehingga jadi Nasrani. Maka Allah membantah, Allah menyebutkan yang terpandang adalah celupan dari Allah. Celupan yaitu agama kita mengikuti pola yang telah Allah tetapkan, tidak mengikuti pola celupan orang Nasrani ataupun agama yang lain. Dan siapakah yang lebih baik daripada Allah? Celupannya itu ibghatan mansub sebagai apa ya, tamyiz. Baik. Ini adalah soal ingkari, yaitu tidak ada yang lebih baik celupannya daripada Allah. Wa nahnu lahu 'abidun, dan kami hanya menyembah kepadanya, tidak menyembah kepada salib atau patung-patung ataupun berhala-berhala yang lain, makhluk gaib yang diagungkan dan sebagainya. Hanya mengikuti Allah Ta'ala. Sebagaimana nanti di hari kiamat setiap pemeluk agama akan mengikuti benda-benda yang disembah di waktu di dunianya. Nah, orang mukmin, orang muslim hanya mengikuti Allah Ta'ala. Maka jangan sampai di hari kiamat kita justru mirip dengan orang-orang kafir, terutama yang boleh jadi sekolah-sekolah di negeri kufar, balik-balik malah memakai salib atau memakai pakaian-pakaian yang menggambarkan gaya orang kafir. Na'udzubillah. Karena telah terbentuk kesepakatan bahwasanya nanti di hari kiamat orang-orang yang menyerupakan diri dengan suatu kaum akan dikumpulkan dengan mereka. Karena keserupaan yang disengaja itu sebagai bentuk kesesuaian dan kecintaan hati. Sementara Rasul telah mengatakan, apa itu? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah di dalam kitab, kalau tak salah, kitab Al-Fatawa Al-Jaliyah itu. Setiap orang akan dikumpulkan pada hari kiamat berserta dengan orang-orang yang dicintainya. Maka kita berharap kita hanya bersama Allah Ta'ala nantinya dan mengikuti Allah. Berarti harus mengikuti syariat Allah Ta'ala. Jangan meniru-niru orang kafir. Fal muslim yang bagi an tadhara alaihi akhlaqu wa hayatul muslimin. Maka seorang muslim semestinya nampak padanya akhlak dan gaya orang-orang Islam. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala ardi hauna, dan para hamba ar-Rahman mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan rendah hati, ya bukan sombong, bukan seakan-akan orang yang kita lewati itu patung, tapi kita usahakan, kita salam, kalau terlalu jauh ya kita melambai. Kalau kita melihat ini sepertinya muslim, kita salami, sama saja kita kenal atau kita tidak kenal. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil mengajak mereka bicara, maka mereka mengucapkan perkataan yang mengandung keselamatan, bukan kejahilan dibalas dengan kejahilan. Baik. Sampai kepada firman Allah Ta'ala, walladzina la yashhaduna zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan acara-acara kepalsuan. Kata para salaf, termasuk di dalamnya adalah a'yadul kufar, perayaan-perayaan orang kafir. Karena itu semua kepalsuan atas nama agama para nabi. Harusnya kita menjaga akhlak dan gaya orang muslim, bukan gaya orang yang di luar muslim.
wa sya'airuhum tadhara alaihi akhlaqu wa hayatul muslimin wa sya'airuhum, dan syiar-syiar mereka. Sya'air jamak dari syiar. Syiar sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Aini di dalam Umdatul Qari, dia adalah alamatuddin adz-dzahirah, tanda-tanda dari agama ini yang jelas. Nah, tanda yang jelas, sifat khusus yang jelas itu dipanggil dengan syiar. Dan Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim mengatakan min a'dhami sya'airiddin al-id, termasuk dari syiar agama yang paling besar adalah hari raya. Sampai-sampai Nabi telah membagi inna likulli qaumin 'idan wa hadza 'iduna ahlul Islam. Sesungguhnya setiap kaum itu memiliki hari raya dan ini adalah hari raya kami ahlul Islam. Menunjukkan perayaan harus lain, tidak boleh sama, tidak boleh meniru atau mengikor dengan orang kafir. Nah, syiar kita harus jelas, syiar orang Islam. Qal kama tadhara as-sibghu, sebagaimana celupan yadhar, sebagaimana celupan itu nampak. Dicelupkan ke warna kuning, bajunya jadi warna kuning, dicelupkan ke warna apa misalkan biru, jadi warnanya biru. Jadi harus jelas. Hasil belajarnya itu harus nampak. Bukan seperti Yahudi, belajar Taurat tapi sehari-harinya malah mengingkari, menyelisihi Taurat. Itu tidak layak. Kita sudah belajar agama Allah, sudah belajar ajaran Nabi, sudah belajar contoh-contoh salaf, harusnya nampak kita meneladani apa yang disuruh untuk diteladani tadi. Bukan sekedar ilmu itu untuk diketahui tanpa dipraktikkan. Qal idza subighat bihil asya, jika benda-benda itu dicelup, diwarnai dengan pewarna atau celupan tadi. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, madza talbasu yaumal id, apa yang Anda pakai pada hari raya? Jubah. Iya, pakai jubah. Kalau laki-laki, apalagi sahabat solihin, apalagi yang dipakai? Iya, itu perempuan. Ya, niqab. Laki-laki selain jubah pakai apa lagi juga? Kurta, boleh. Ada lagi Ahmad, apa lagi? Ya, kalau pengen pakai imamah itu baik. Apa lagi? Ada lagi Ahmad. Sobat namanya Ismail. Ya, pakai izar, pakai kain pelikat. Nah, apa? Jawaban apa? Slipper. Oh, ya, pakai slipper. Slipper baru. Boleh. Dan sebagainya. Ada lagi? Ya, pakai kopiah misalkan. Ayo. Saya. Kalau ulama salaf memandang orang yang kesana kemari kepalanya terbuka itu menunjukkan dia akhlaknya buruk. Nah, maka sangat digalakkan. Tak wajib untuk pakai imamah, tapi kita sering-sering untuk apa? Menutup kepala kita. Boleh sekali-sekala. Terkadang Nabi juga membuka kepala beliau sekali-sekala. Baik. Nah, kalau wanita, terutamanya adalah apa? Pakaian-pakaian Islami itu. Alhamdulillah kalau di Malaysia sifat Islamnya lebih jelas untuk yang muslimin, semangat Islamnya lebih jelas. Nah, kalau yang di sana memang sangat sekuler. Bahkan di hari rayanya justru malah apa namanya itu istilahnya artis-artis malah merayakan sambil menampakkan aurat. Ini menghina Islam. Na'udzubillah. Gimana muslimin tidak sedang dihina tapi malah gembira dan sebagainya. Kalau orang kafirnya ma'ruf, namanya orang kafir. Yang muslimahnya itu mana gambaran Islamnya? Kenapa macam itu, terutama para artis-artisnya paling taklah menghormati hari raya Islam di hari rayanya itu. Na'udzubillah kalau yang tidak peduli. Kemudian yang kedua, madza kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu minas siyab. Pakaian apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa Halif? Apa lagi? Ya, jubah, yaitu qamis, bagaimana dalam hadis Ummi Salamah riwayat At-Tirmidzi, ya dipanggil dengan, kalau kita manggilnya jubah. Ya. Baik, Nabi mengatakan qamis, gamis. Ya, baju yang panjang yang disesuaikan dengan ukuran badan, itu dipanggil qamis. Kemudian yang ketiga, hal yajuzu halqu ba'di sya'ri ra's wa tarku ba'di, apakah boleh mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain? Oh, tadi sudah jawab ya, Abdurrahman. Iya, tak boleh. Hadis sebagaimana dalam hadis Asma. Yang betul apa? Ihlaqu kullah au
utrukukul lah. Kalau mencukur cukur semua, kalau membiarkan biarkan semua. Bukan berarti harus sama panjang, disesuaikan dengan keperluan kepala. Boleh potong agak pendek, tetapi harusnya sekata, diusahakan sekata. Bukan yang satu kulit rambut tertutup, yang sebagiannya masih terbuka, jadi terbuka. Ini qaza, tapi disesuaikan. Bahkan jumhur fuqaha mengatakan qaza itu muslah, memperburuk. Walaupun karena ini di ayatnya, yaitu di ayat itu apa ya? Mungkin budaya atau slogan dari orang kafir yang digencarkan, sehingga muslimin mungkin memandang itu bagus. Padahal itu adalah muslah, yaitu memperburuk. Sebagiannya dipotong terlampau pendek sehingga kulit nampak, sementara sebagian yang lain itu tertutup. Yang betul kalau pendek-pendek semua, kalau agak panjang panjang semua. Nah, disesuaikan keadaan kepalanya. Kemudian yang keempat, hal yajibu alal muslim ayat ha'an yudhira libasal muslimin. Apakah wajib atas muslim untuk menampakkan pakaian kaum muslimin? Ini sekarang siapa? Muhammad Mukbil? Ya, wajib. Ini secara umum ya. Adapun pakaian per pakaian rata-rata adalah mustahab kata jumhur ulama. Menyelisihi orang kafir secara umum adalah wajib. Syekhul Islam mengatakan hadis tadi, hadis Ibni Umar, ini minimalnya adalah haram. Boleh jadi kufur, tapi minimalnya adalah haram. Maka tak boleh kita memakai pakaian yang itu ma'ruf, dikenal sebagai pakaian orang kafir. Bukan berarti kita harus setiap saat 24 jam pakai jubah terus kalau lelaki, bukan. Tetapi jangan sampai menggunakan pakaian yang ma'ruf, itu pakaian orang kafir. Nah, pakaian yang biasa atau yang mustarakah, muslimin dan kafir biasa pakai itu dan bukan menjadi ciri khas agama tertentu, itu tidak mengapa. Seperti apa istilahnya, pakaian dalam itu apa? Yang singlet. Kalau Indonesia bilang singlet, di Malaysia dipanggil apa ya? Singlet sama ya. Sama. Itu tidak masalah karena tidak menggambarkan agama tertentu. Ya. Itu biasanya tak nampak dari luar, kecuali yang orang yang buruk-buruk atau Superman, yaitu silap dia tuh kepindah di luar, kisah-kisah mau terbang. Kemudian wahid isnin yang kelima ya, halil kafiru yadharu alaihi libasul kufar. Apakah orang-orang kafir nampak padanya? Apakah orang kafir nampak padanya pakaian orang-orang kafir? Naufal? Ya biasanya begitu. Terutama di zaman sekarang karena mereka bangga dengan pakaian mereka dan justru muslimin yang tertekan. Adapun di zaman salaf sampai di zaman Syekhul Islam justru orang kafir membayar mahal agar diizinkan memakai pakaian muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Uqudud Durriyah. Orang kafir sampai merasuah kepala negara agar diizinkan memakai pakaian Islam. Karena pakaian Islam indah di budaya masa itu ya. Cuma sekarang kita sangat terasing. Nah, orang kafir dilarang dan memang Nabi melarang untuk memakai pakaian muslimin. Sehingga jelas mana Islam, mana kafir itu jelas. Dan di masa itu, di masa kejayaan Islam, orang kafir itu mereka hina. Makanya mereka tidak ingin nampak pakai pakaian kafir. Mereka ingin tersembunyi di dalam pakaian Islam. Nah, kepala negaranya tanya kepada para fuqaha, semua fuqaha mazhab memberikan udzur, tak apa, terima saja duitnya, tidak masalah itu, kita tak rugi. Nah, tahu-tahu Syekhul Islam membantah. Beliau memuji raja, kemudian mendoakan kebaikan untuk raja, kemudian bicara dengan tegas bahwasanya ini haram. Wajib ahlu zimmah, mereka pakai pakaian mereka sendiri agar terpisahkan dari orang kafir. Hanya orang kafir yang berhak hanya orang muslim yang berhak memakai pakaian Islam. Karena itu adalah kebesaran Islam. Itu di masa itu ya, tatkala Islam masih jaya dan Islam itu sangat dihormati dan indah, nampak indah di mata orang-orang di masa itu. Nah, sekarang pemikiran sudah terbolak-balik karena pendidikan yang rusak dan budaya yang rusak. Sekarang justru orang kafir memang suka menampakkan pakaian mereka dan kita dipandang aneh kalau kita tidak ikut mereka. Berikutnya mahuwa libasul kufar. Apa saja pakaian orang kafir? Contohnya apa? Siapa sekarang?
Abdul Fatah jumpa sesuatu, Pak. Contoh pakaian orang kafir itu apa ya? Atau Abdullah? Solihin. Bantol, betul. Iya, para fuqaha mengatakan pantolon itu adalah pakaian orang kafir. Harus apa? Kita seluarnya dibuat yang lebar biar tidak menampakkan bentuk paha, bentuk buntut dan semacam itu. Ada lagi? Siapa mungkin? Ahmad ada jumpa? Atau mungkin Bapak Ismail jumpa sesuatu? Dasi, karfatah, iya. Syekh Shalih Fauzan dan lain-lain mengatakan karfatah, dasi itu, dasi ya di sini adalah apa ya? Tai. Nah, itu adalah apa? Pakaian orang kafir. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan seakan-akan kita ini makhluk berkaki 4 yang dituntut ada tainya, ada dasinya. Itu tasabuh dengan orang kafir, tak boleh. Tapi termasuk fatwa Syekh Shalih Fauzan juga apa? Topi yang hanya depannya aja, yang apa itu ada tudung apa? Ya, adapun kalau semua seperti caping, seperti apa namanya itu, topi-topi petani itu tidak masalah, itu mustarokah, atau topi-topi yang biasa dipakai di kebun-kebun, menutup semua menaungi semua dari segala sisi, itu tidak masalah, bukan menjadi ciri khas orang agama tertentu. Ini sekitar contoh ya. Kemudian soal terakhir, ma mauqifuka min muslimin yalbasu libasal kufar. Apa sikap Anda kepada seorang muslim yang memakai pakaian orang kafir? Sekarang giliran siapa? Khalid tadi menjawab belum? Sikap kita bagaimana? Atau siapa? Abdurrahman? Hati kita marah, tapi karena ghalabatul al-jahl, kejahilan telah mendominasi di dunia, maka jangan langsung marah. Nanti malah orang lari dari dakwah, tapi dinasihati baik-baik. Ya kita marah karena apa? Ini adalah bagian dari iman dan kecemburuan. Tapi jangan langsung kita jumpa, langsung kita marah-marahi dia. Baik. Tapi apa? Dinasihati baik-baik. Seperti Nabi menasihati orang-orang Badui yang jahil-jahil itu, tidak langsung dimarahi dan sebagainya. Dinasihati baik-baik, diingatkan tentang keagungan Islam. Allah dan Rasulnya telah memilihkan pakaian-pakaian Islami. Walaupun orang mengatakan itu Arab, Allah dan Rasulnya memilih Arab memang. Itu yang lebih baik daripada gaya-gaya Perancis atau apa. Arab lebih mulia daripada Perancis atau Amerika atau apa itu dan seterusnya. Nah, kita nasihati baik-baik, kita bimbing baik-baik dan seterusnya. Di masa lampau orang yang memakai pakaian kufar, mereka hukumnya fasik dan persaksiannya tidak diterima. Cuma sekarang karena ini mimma ya'ummu bihil balwa, bencana sudah merata, maka kalau memang dia masih jujur, masih diterima persaksiannya. Tapi dinasihati agar tidak memakai pakaian-pakaian orang kafir tadi. Wallahu a'lam.